waktu dia melihat ke arah sumur itu, Ya. melihat ada itu jasadnya Nenek Susan. Nah, di dalam kamar itu, Mas, situ udah mulai terasa nih, udah bau apa? Seperti bau kembang. Mas Jeli pernah nggak nyium bau kembang kantil? Pernah. Nah, itu menyengat banget itu, bau kembang kantil itu. Itu kan, saya langsung dalam hati astagfirullahaladzim, saya berdoa kan, supaya saya nggak takut kan. Nah, saya balik lagi. Nah, waktu saya nyenter ke arah sumur, kan sumur itu ada kayak jalan lorong ke dalam sumur itu. Giliran saya nyenter di situ seperti ada bayangan nenek-nenek, Mas. Yang sering ditampakkan itu warga yang lewat, mungkin karena arwahnya penasaran mungkin ya, Mas, karena mungkin meninggalnya dengan tidak wajar. Teman-teman, kalian denger nggak ada suara kayak lagu-lagu Jawa gitu ya? Denger nggak? Samar-samar sih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siapa ya? Ini sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kali ini tuh aku datang ke tempat Mas Elbara Channel, teman-teman. Bagi kalian yang belum tahu Mas Elbara Channel, bisa langsung aja. Mungkin Mas El juga punya ini kan ya? Ya, punya ada channel juga, channel YouTube. Namanya Elbara Channel. Elbara Channel itu tentang apa itu, Mas? Tentang ya, horor. tentang horor, penelusuran, camping, semua yang berkaitan dengan horor, termasuk camping horor. Horor. Teman-teman. Jadi aku tuh dipaksa teman-teman datang ke sini. Mas Jeli, ini ada lokasi yang angker banget dan bahkan aku pernah datang ke lokasi itu, teman-teman. Tapi karena aku belum 100% percaya, karena aku kalau setiap datang ke satu tempat yang katanya angker itu, aku selalu cari informasi yang memang benar-benar membuat lokasi itu bener gitu, angker gitu, teman-teman. Jadi malam ini langsung aja kita langsung datangi ke sini, kita cari keterangan dari Mas Elbara Channel, karena dia juga sudah melakukan penelusuran di sana, termasuk mencari keterangan ya, warga. Benar, Mas. Okay. Karena kita kan nggak cuman dari satu sumber aja kan, jadi gitu. Banyak lah yang waktu itu cari-cari gitu kan. Nah, ini teman-teman, makanya malam ini kita langsung tanya aja. Sebelum kita ke sana, kita tanya dulu teman-teman. Oke, silakan Mas Elbara, langsung aja diceritakan Mas Elbara. Jadi oke ya teman-teman semua. Jadi begini, Mas, ceritanya pada waktu itu saya dapat pesan yang menginformasikan bahwa saya ini suruh mengunjungin, ada di situ bangunan tua yang sudah lama ditinggal pemiliknya, itu terkenal angker banget, Mas. Gitu. Nah, kalau dengar kata angker itu saya penasaran, tertarik lah, saya ingin mengunjungi tempat itu kan. Bener teman-teman. Nah, aku sendiri juga gitu teman-teman, kalau ada yang angker gitu, tapi gimana gitu ya rasa penasaran. Jadi kan karena kita kontennya horor kan, jadi dengar-dengar angker, dengar-dengar ini kan, langsung pikirannya kan cuan ini gitu ya. Langsung lanjut ini. Lanjut. Jadi pada waktu itu saya coba ke sana, saya coba kunjungin tempat itu. Nah, kebetulan kalau saya kan sebelum masuk, artinya sebelum saya tahu tempat itu, otomatis saya harus mencari sumber-sumber informasi, minimal ada yang mengetahui histori bangunan ini gitu. Nah, jadi singkat cerita, saya cari warga lah sekitar rumah tersebut. Nah, ketemulah saya sama ada orang bapak-bapak. Gitu. Setelah saya ngobrol panjang lebar, ternyata beliau mau memberikan informasi mengenai histori rumah ini kenapa kosong, terus rumah ini angkernya seperti apa, gitu kan. Nah, singkat cerita, jadi rumah ini Mas, dulunya ini ditempati oleh seorang nenek-nenek.
Oh. Itu namanya Nenek Susan. Oh. Nah, Nenek Susan itu, Mas, Mm-mm. beliau itu seorang guru seni tari. Oh, Nah, jadi beliau Mm-mm. itu mengajar Mm-mm. tari tradisional Oh. untuk ada beberapa murid gitu di situ kan, termasuk ada salah satu muridnya yang kebetulan warga sekitar sini. Oh, iya iya ya. Gitu. Oke. Terus gimana? Jadi Nenek Susan ini Mm-mm. meninggal. Astagfirullahaladzim. Meninggalnya itu sangat tragis, Mas. Bisa dibilang tragis. Kenapa itu? Karena Nenek Susan ditemukan jenazahnya itu mengapung di dalam sumur. Astagfirullahaladzim. Itu di rumah itu berarti? Di Mas? rumah itu, Mas. Di rumah itu, di dalam itu memang ada sumur. Oh. Gitu. Jadi rumah itu Mm-mm. tembok Mm-mm. itu di bagian belakang itu memang ada sumur. Disitulah tempat Nah, Nenek Susan disitulah meninggal. Nenek Susan ditemukan jenazahnya mengambang di dalam sumur itu. Itu dibunuh atau Nah, gimana, Mas? sampai sekarang Ya, ini bingung. belum terjawab itu, Mas. Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Sekarang nggak ada yang tahu Nenek Susan itu atau dibunuh ataupun terpleset itu belum ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Itu. Terus gimana, Mas? Nah, jadi singkat cerita, Mas, rumah itu tuh terkenal angker banget, Mas. Warga itu sering banget ditampakkan. Itu di situ ada seorang nenek-nenek, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu ada beberapa warga yang melihat itu sering ditampakkan seorang nenek-nenek. Astagfirullahaladzim. Di rumah itu. Di rumah itu. Itu warga sekitar warga atau orang yang lewat? Warga sekitar ada, orang yang lewat ada gitu. Makanya rumah itu terkenal angker gitu. Nanti Mas Jeli bisa lihat lah. Itu. Oke, jadi nanti mungkin kita akan datangi, tapi kita mau gali informasi dulu teman-teman. Iya. Supaya lebih akurat, lebih jelas, dan aku bercerita nanti di depan teman-teman Jeli Official itu ya memang seperti itu teman-teman yang benar-benar terjadi. Oke, lanjut Mas Elvara. Ada juga suara-suara, Mas. Seperti apa? Seperti suara gamelan, suara musik-musik tradisional untuk nari itu, Mas. Paham kan? Paham. Suara-suara itu. Nah, lama-kelamaan warga ini sudah terbiasa, Mas. Jadi, yang sering ditampakkan itu warga yang lewat, artinya bukan warga setempat. Mungkin karena arwahnya penasaran mungkin, Mas. Karena mungkin meninggalnya dengan tidak wajar kan. Oke, terus gitu. Lanjut gimana, Mas? Nah, jadi ceritanya, Mas. Nah, ini saya juga setelah ketemu dengan Bapak yang tadi, Bapak tadi menginformasikan, Mas kalau mau lebih jelasnya, coba sampean ketemu sama mantan muridnya almarhum Nenek Susan ini. Iya, kebetulan nggak jauh dari sini. Terus ya, gimana? Saya coba temuin lah. Nah, kebetulan ini namanya Mbak Siska. Nah, Mbak Siska ini kebetulan lagi di rumah. Nah, setelah saya ngobrol, beliau berkenan menceritakan historinya waktu Nenek Susan meninggal di dalam sumur itu. Terus gimana itu? Nah, jadi ketika mereka ini mau latihan, nah itu kalau nggak salah orang 5 itu ceritanya dari Mbak Siska itu. Nah, mereka ke rumah, memang rumah itu keadaan sepi, Mas. Biasanya kan kalau itu kan pintunya dibuka. Nah, ini kok pintunya ditutup kan, ada orang nggak? Jadi mereka masuklah, mengetok dulu. Assalamualaikum, panggil nenek itu kan. Ternyata nggak ada yang respon. Setelah nggak ada yang respon, nah, penasaran kan mereka. Adalah pintunya ini nggak dikunci. Masuklah itu Mbak Siska dan kawan-kawan itu kan. Masuk, dipanggil-panggilin, nek kok nggak ada yang nggak ada yang respon. Nah, dicarilah ke semua ruangan. Nggak ada kan di ruangan, di kamarnya pun nggak ada. Itu di kamar-kamar nggak ada di ini. Nah, dilalah pas Mbak Siska ini lewat jalan mau ke sumur. Nah, perasaan Mbak Siska itu ada yang manggil. Gitu loh. Kesana kan Mbak Siskanya
dia jalan ke arah sumur, Hmm. ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Ya. Itu mungkin firasat dia aja kan. Salah lah Dan, mungkin siapa dia malu manggil lah kan? mungkin ya. Halu kemungkinan. Dicarilah sekitar sumur itu, Heeh. di ruangan kamar mandi, ini cari nggak ketemu. Heeh. Nah, dia ada inisiatif pengen ngeliat ke sumur itu. Nah, waktu dia melihat ke arah sumur itu, Ya. terkejut, iya, histeris karena melihat ada orang mengambang, mengapung di sumur itu. Astagfirullahaladzim. Jadi Dia- itu udah ada susah ya mungkin ya. Iya, nah terus kan teriak itu Mbak Siskanya kan, Iya. Mbak Siska teriak, manggillah teman-teman yang tadi lagi Di dalam, nyari di iya. dalam itu kan, nyari itu, manggil, ternyata mereka juga melihat ada jenazah atau mayat yang mengambang di itu. Langsunglah teman-teman ini memberitahukan warga. Jadi warga pada kumpul semua, dievakuasilah jenazah tersebut. Ternyata benar itu jasadnya Nenek Susan. Astagfirullahaladzim. Berarti memang meninggalnya itu secara tidak wajar ya? Iya benar Mas, secara tidak wajar karena ditemukan dalam keadaan meninggal di dalam sumur itu. Penyebab masuk ke sumurnya itu nggak tahu. Mbak Siska pun nggak tahu kenapa Nenek Susan itu bisa meninggal di dalam sumur itu. Iya. Nah sekarang rumah itu masih kosong atau kayak gimana? Masih kosong Mas sampai sekarang. Udah berapa lama kira-kira? Itu kurang lebih itu sekitar 15 tahun Mas. Berarti udah lama banget. Udah lama banget. Waktu itu Mas El langsung masuk aja ke sana melakukan penelusuran atau gimana? Oke, bosnya langsung ceritain Mas. Gimana Mas? Diminum dulu aja Mas. Oh iya. Ini ada cemilan ini tadi. Dari tadi ngobrol. Ibunya El. Sampai kayaknya seret gitu teman-teman. Nanti sangkain nggak dikasih minum ya kan. Ngopi teman-teman ya. Saking serunya teman-teman, kata penasaran banget aku tuh. Ini apa ini Mas El? Ini udang ini Mas. Udang goreng. Iya, Boleh udang langsung saya cobain. Silakan monggo ya saya. Karena saya itu kalau melihat makan langsung otomatis lapar ya Mas. Iya. Oke teman-teman ya. Udang goreng. Oke teman-teman, nyemil sebelum kita lanjut kita nyemil dulu ya. Gila pedes banget. Lanjut aja Mas, kayak gimana ceritanya? Jadi setelah saya tahu informasi dari warga, dari Mbak Siska, Mbak Siska itu muridnya almarhum Nenek Susan. Oh, jadi tahu persis ya. Setelah dapat informasi dari itu, saya langsung menuju lokasi bangunan tersebut, Mas. Singkat cerita, masuklah saya kan. Tapi masuknya nggak bisa lewat pintu, Mas. Karena pintunya itu udah kunci. Udah dikunci, udah mati itu loh, udah nggak bisa buka. Jadi saya lewat ada sebuah jendela yang kacanya kebetulan udah pecah. Agak sempit sih memang masuknya, tapi badan masih bisa masuk. Masuklah saya lewat situ, masuk lewat situ. Pertama kali saya masuk di ruang tamu, Mas. Saya ucapkan salam kan, saya masuk. Saya cek di ruang tamu itu, bangunannya udah pada hancur kan. Udah pada hancur. Itu belum ada interaksi apa-apa itu, Mas. Di ruang tengah. Di ruang tamu itu. Pertama kali saya masuk. Ada interaksi apa-apa, lanjut masuk. Di situ ada 4 kamar, Mas. 3 kamar itu ukurannya sama. Nah, yang 1 kamar ini ukurannya beda sendiri. Kecil sendiri atau gimana? Lebih gede dari 3 kamar ini. Nah, saya masuklah ke kamar yang pertama. Saya cek bangunan ininya, lokasinya kondisi bangunannya. Plafon-plafonnya udah hancur semua, udah ini segala macam. Saya selesai. Nah, masuk ke 3 kamar ini nggak ada interaksi apa-apa. Masuklah saya ke kamar yang besar tadi tuh. Giliran saya masuk, geger langsung seperti ada yang lempar di atas plafon itu. Ada tumbuhan-tumbuhan ini, akar-akar apa ini?
Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Siapa ya? Kaget kan saya, langsung astagfirullahaladzim. Saya coba interaksi kan, siapa ini gitu kan. Saya cek, saya lihat-lihat ternyata. Nah, di dalam kamar itu Mas, situ udah mulai terasa nih, udah bau apa? Seperti bau kembang. Mas Jeli pernah nggak nyium bau kembang kantil? Pernah. Nah, itu menyengat banget itu, bau kembang kantil itu. Nah, itu kan, saya langsung dalam hati astagfirullahaladzim, saya berdoa kan, supaya saya nggak takut kan. Nah, terus itu udah bau kantil. Nah, di situ lembab banget Mas. Oh, lembab banget ininya. Memang lokasi yang lembab, apalagi kotor itu memang disukai sama hal-hal seperti iya, itu. Teman-teman, luar biasa banget lembabnya itu. Terus? Nah, terus udah itu kan saya cari-cari, saya lihat-lihat. Ternyata setelah ada suara tadi itu, ada suara apa, ada bau kembang kantil itu kan. Nah, nggak ada apa-apa. Keluarlah saya kan, lewat ruang tengah itu. Saya menuju ke arah dapur. Loh. Siapa sih? Tuh, saya ngecek di dapur, itu nggak ada interaksi apa-apa. Nah, samping dapur itu kan ada jalan keluar kan, tetapi di situ pintunya masih ditutup. Saya coba ke situ, nah samping dapur ada bangunan. Nah, di bangunan itu ada jendela. Nah, di jendela itu ada seperti yang dada-dada Mas. Saya langsung merinding itu Mas. Langsung siapa itu? Langsung saya cari kan, terus saya sorot, nggak ada apa-apa di jendela itu Mas. Saya merinding banget itu di situ, tapi saya beranikan untuk ngecek gitu loh. Nah, untuk ngecek, saya lihat di situ kan, langsung ternyata nggak ada apa-apa kan. Nah, saya balik lagi. Nah, waktu saya nyenter ke arah sumur, kan sumur itu ada kayak jalan lorong ke dalam sumur itu. Kemudian saya nyenter di situ seperti ada bayangan nenek-nenek Mas. Waktu saya senter gitu, lep gitu kan, seperti kita nyenter orang gitu loh Mas. Astagfirullahaladzim. Langsung saya samperin kan, sambil saya baca doa. Giliran saya sampai di sumur, nggak ada apa-apa. Memang dia nggak mau menampakkan diri mungkin ya. Mungkin. Nah, saya coba cari. Nah, di situ ada pohon Mas, samping sumur itu. Nah, di situ interaksinya juga lumayan Mas di situ Mas. Oh, itu bentuknya apa itu Mas? Apanya? Interaksinya. Kalau interaksi yang saya itu seperti di situ itu kayak ada yang minta tolong gitu loh. Oh, di deket-deket sumur itu. Iya, pokoknya di situ tuh ada yang minta tolong gitu loh. Tolongin saya. Astagfirullah. Kan saya abaikan aja kan, sambil saya berdoa. Pokoknya di sekitaran pohon itu loh Mas. Nanti Mas Jeli bisa lihat lah di pohon itu. Oke. Udah, saya itu setelah saya ngelihat itu, saya cari-cari nggak ada, saya coba cek gitu kan, cek ke ruangan kamar mandinya. Nah, sempat saya sorot ke sumurnya juga Mas. Astagfirullah, gitu. Memang dalam bener sumurnya Mas. Oh, Dalam. berarti kebayang aja waktu meninggalnya Nenek Susan itu dalam banget ya sumur itu ya. Dalam gitu kan. Cuman kalau kan atasnya kan ini, jadi kalau siang itu kan masih kelihatan sinar matahari kan, jadi masih kelihatan kan di itu ada apa itu kan. Kalau waktu malam itu saya senter itu kelihatannya dalam banget. Astagfirullahaladzim. Terus gimana Mas? Nah, setelah itu saya senter itu nggak ada apa-apa, saya baliklah kan. Nah, balik lagi menuju ke depan. Nah, kan lorong sumur. Nah, lurusannya lorong ini kan pintu, sampingnya jendela. Giliran saya senter, ada lagi Mas, seperti waktu saya nyenter ke ruangan samping dapur itu.
menampakkan lagi di situ. Astagfirullah, bayangan nenek. Bayangan itu kaget aja kan saya kan. Heeh. Terus saya coba beranikan diri lagi, saya ngecek lagi ke sana, ternyata nggak ada apa-apa lagi, Mas. Astagfirullahaladzim. Nah, itu Iya, memang luar biasa banget. kalau dari cerita Mas L ini memang mungkin dia itu nggak mau menampakkan diri langsung di depan. Iya, Ini ya. mungkin Hanya sepintas memberi memberi isyarat bahwa dia itu nah, benar-benar ada di situ. ada di situ. Nah, sama seperti yang dilihat sama warga-warga sekitar, sama orang-orang yang melintas di lokasi bangunan itu. Karena kan bangunan itu kan nggak jauh dari jalan, Mas, jalan raya. Oh ya, oke. Gitu. Terus? Oh, udah. Setelah itu saya samperin lagi ke sana, ternyata nggak ada apa-apa kan. Nah, saya balik lagi kan, balik lagi ke arah depan karena udah nggak inilah apa, udah semua ruangan udah saya kunjungin kan. Coba saya ke depan udah selesai lah. Saya coba beranikan diri keluar. Setelah ini ngecek kanan kiri, udah akhirnya saya putuskan pulang. Nah, saya sampai rumah itu langsung ambil air wudhu, Mas. Ambil air wudhu sebelum saya masuk kamar lah, artinya belum masuk kamar, belum ketemu dengan anak istri, saya pasti membersihkan diri dengan berwudhu. Dan mungkin kapan, besok atau nanti malam atau besok lah mungkin aku akan datang ke sana, Mas R. Perlu ditemenin nggak? Nggak usah, nggak usah sendiri ya. Sendiri Kan aja. udah saya kasih tahu kan Iya, tempatnya tadi. supaya berasa horornya. Iya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Yang belum subscribe channel JLI Story, tolong subscribe dulu, dan yang belum tahu, belum pernah menonton video Mas Elbara, silakan kunjungi aja Elbara Channel. Mantap teman-teman. Terima kasih. Terima Makasih ini kopinya nih.